Halo sahabat KPA Kota Bandung, sekarang kita bertemu lagi dengan Dr. Ronald Jonathan. Saya Ketua Pokja PDP KPA Kota Bandung. PDP itu adalah perawatan, dukungan, dan pengobatan untuk sobat-sobat ODIF, orang dengan HIV. Bagaimana sih analisa situasi HIV di Kota Bandung saat ini? Orang dengan HIV di Kota Bandung berjumlah kurang lebih 10.000 orang. Itu adalah data kumulatif dari sekitar tahun 90-an sampai sekarang. Untuk saat ini, mayoritas dari kasus-kasus baru adalah yang terjadi karena penularan HIV melalui jalur seksual, khususnya lelaki seks lelaki. Jadi, selain LSL, kasus ini juga ada pada kasus penularan lewat jalur heteroseksual, kemudian pada pengguna narkoba suntik, dan juga dari ibu ke bayinya. Artinya kita juga masih mendapati kasus bayi-bayi yang terkena HIV dari ibunya yang HIV positif yang belum minum ARV. Kemudian selain kasus dari ibu ke anak jadi bayi-bayi, sekarang ini untuk rentang usianya sekarang cenderung lebih muda. Ya, jadi kita lihat bahwa mereka berusia sekitar 18, 19, 20-an sampai sekitar 24, itu jumlahnya cukup meningkat. Jadi ini menjadi keprihatinan buat kita semua dan menjadi PR supaya kita bekerja sama bagaimana kita bisa mencegah kejadian HIV di Kota Bandung ini, khususnya di kaum muda. Nah dok, bagaimana dengan tes HIV itu sendiri, khususnya saat ini banyak yang menanyakan terkait tes HIV secara mandiri. Oke, jadi memang sekarang ini orang bisa membeli tes HIV di toko-toko daring, begitu ya. Nah ini orang selalu bertanya sejauh mana akurasinya. Nah terus terang saja, kadang kita juga tidak tahu. Kadang-kadang mereka namanya juga di toko daring, berarti kita tidak tahu tentang kualitasnya, kecuali memang tokonya sudah terakreditasi atau sudah mendapat izin ya dari Dinas Kesehatan misalnya. Nah kalau kita menggunakan, kita harus menggunakannya dengan benar ya. Artinya kalau nanti membuang jarumnya itu juga harus benar. Tapi kalau kita tidak tahu nih akurasinya bagaimana, sebaiknya sesudah melakukan tes itu Anda melakukan tes ulang lagi di institusi kesehatan atau vaskes, misalnya di puskesmas, di rumah sakit, atau di lab swasta yang terakreditasi, supaya kita yakin bahwa pemeriksaan kita ini tidak menghasilkan positif palsu atau negatif palsu. Jadi kalau misalnya hasilnya positif, jangan panik duluan ya, pergi ke vaskes untuk dilakukan tes ulang untuk memastikan bahwa hasilnya itu valid. Jadi biasanya kalau misalnya hasilnya positif dengan tes HIV mandiri akan diulang lagi di puskesmas ya, kadang diulang lagi dengan tes kedua dan ketiga. Jadi seseorang itu dinyatakan HIV positif kalau pemeriksaan dengan 3 tes yang berbeda, 3-tiganya menghasilkan hasil yang reaktif. Kalau negatif, biasanya 1 kali pemeriksaan, kalau memang sudah negatif yaitu dianggap sahih. Tetapi saran saya adalah jangan terlalu terpaku pada tes HIV mandiri. Ya. Yakinkan bahwa hasilnya itu benar dengan cara memeriksakan ulang di fasilitas kesehatan yang terakreditasi. Itu bisa puskesmas, di rumah sakit, atau lab baik negeri maupun swasta yang terakreditasi. Lalu bagaimana dengan yang sedang ramai sekarang terkait OFT atau oral fluid test? Ya, pemeriksaan oral fluid test itu sekarang banyak digunakan ya. Dan itu adanya biasanya dilakukan oleh teman-teman LSM ya, LSM penjangkau, lembaga swadaya masyarakat. Dan ini memang sudah direstui oleh Kementerian Kesehatan. Itu juga kalau hasilnya reaktif, sebaiknya diulang lagi atau menjalani pemeriksaan lanjutan di fasilitas kesehatan baik puskesmas, rumah sakit maupun lab baik negeri maupun swasta yang terakreditasi.
Jadi memang itu adalah cara yang mudah dan tidak melukai begitu. Tetapi yang saya mau ingatkan, baik tes HIV yang mandiri ya, yang menggunakan jarum maupun yang menggunakan apus dari gusi, itu tetap saja pembuangannya harus benar ya. Jangan dibuang sembarangan ya, karena itu bisa melukai orang lain. Jadi kita garis bawahi lagi nih dok, kalau misalnya ada yang bertanya terkait penjualan alat tes HIV mandiri di Kota Bandung, itu kita jangan semerta-merta mengakses ya dok. Pun memaksakan diri untuk mau mengakses tes HIV mandiri silahkan saja, tetapi Anda harus ingat bahwa kita tidak bisa mengetahui validitas maupun akurasinya. Karena kita tidak tahu apakah alat-alat tersebut sudah menjalani pemeriksaan atau tes di instansi pemerintah yang ditunjuk. Kalau Anda melakukan pemeriksaan itu, tetap lakukan pemeriksaan ulang di vaskes yang sudah ditunjuk ya, atau vaskes yang sudah terakreditasi. Oke dok, ada juga nih pertanyaan lainnya terkait hasil tes. Dia sudah melakukan tes HIV 3 kali di layanan, kemudian hasilnya non reaktif. Perlu nggak sih tes lagi? Nah, kita harus lihat gitu ya. Kalau misalnya kita mau melihat masa jendela, jadi kita penting memahami masa jendela. Masa jendela adalah masa di mana kita terinfeksi atau masuknya virus sampai terbentuknya antibodi. Tergantung dari alat periksanya. Kalau kita menggunakan rapid test yang generasi 3, itu masa jendelanya kira-kira sekitar 8-12 minggu. Tetapi kalau generasi 4 itu 4-6 minggu. Nah, itu kita harus tahu dan ditanyakan ke vaskesnya ya. Apakah menggunakan generasi 3 atau generasi 4. Kalau Anda melakukan pemeriksaan 3 bulan, katakan kalau menggunakan generasi 3 sesudah perilaku resiko terakhir, dan selama 3 bulan itu Anda tidak melakukan perilaku resiko, ya hasilnya sudah valid, tidak perlu ragu lagi. Jadi dengan masa jendela yang 3 bulan itu sekarang dianggap sudah valid. Anda bisa mengeceknya di situs Kementerian Kesehatan maupun situs CDC yang dari Amerika begitu. Mereka masih menggunakan yang 12 minggu. Kalau sudah begitu ya jangan kemudian ragu-ragu. Berarti hasilnya sudah valid selama Anda melakukan pemeriksaan itu di vaskes yang sudah terakreditasi. Jadi Anda jangan melakukan tes berulang-ulang. Kalau misalnya ternyata Anda tidak percaya dengan hasilnya malah dan timbul kecemasan, berarti yang bermasalah adalah Anda. Anda mungkin mengalami kecemasan berlebihan atau yang kita kenal dengan anxiety. Anda merasa insecure, mungkin Anda mengalami sulit tidur ya. Kemudian googling terus setiap hari kerjanya. Jadi tolong jangan melakukan googling terus-menerus, karena itu akan mempengaruhi prestasi kerja Anda atau prestasi sekolah Anda, karena akhirnya terfiksir saja pada hasil saya ini betul nggak ya negatif. Jadi Anda harus percaya kalau memang hasilnya sudah negatif ya negatif, kita bersyukur. Tapi kalau Anda masih terganggu, silakan Anda memeriksakan diri ke psikiater atau psikologi, karena berarti Anda mengalami masalah mental health. Dalam hal ini adalah anxiety, kecemasan begitu ya. Atau mungkin kejadian ini men-trigger karena kebetulan Anda misalnya punya kecenderungan OCD ya, obsessive compulsive disorder misalnya. Nah, itu nanti akan ditetapkan oleh psikiaternya. Boleh nggak sih dok untuk mereka pindah layanan seperti itu untuk tes? Boleh saja Anda pindah layanan, tetapi ini ada satu yang menarik yang kita kenal dengan shopping dokter. Shopping dokter adalah Anda pindah dari satu layanan, dari satu dokter ke dokter lain untuk mendapatkan hasil yang Anda harapkan. Jadi sebetulnya begini, di otak Anda sudah tahu bahwa Anda itu hasil HIV-nya adalah negatif. Tetapi di hati Anda tidak percaya. Jadi ada ketidaksinkronan antara pikiran dan perasaan. Nah, untuk itu Anda perlu konsultasi lebih lanjut begitu. Karena kalau sudah dikasih tahu tetapi tidak bisa mempercayai, berarti ada masalah dengan diri Anda.
untuk itu Anda perlu datang ke psikiater. Kalau tidak, Anda akan pindah dari satu dokter ke dokter lain, terus itu yang namanya shopping dokter. Dan kita tidak mau Anda melakukan shopping dokter. Ya. Karena kalau enggak, Anda keluar uang sudah banyak, tetapi hasilnya Anda tetap mengalami kecemasan. Karena itu salah satu solusinya kalau keadaannya sudah seperti itu adalah Anda harus ke psikiater. Oke, sobat-sobat KPA Kota Bandung, dari sini saya mau membuat satu pernyataan ya, bahwa tes HIV mandiri itu boleh dilakukan, tetapi kita harus melakukan konfirmasi ke layanan atau fasilitas kesehatan yang terakreditasi. Kalau yang Anda beli melalui daring, untuk yang kita membeli secara daring, itu perlu dilakukan konfirmasi dulu apakah memang alat tesnya itu sudah sahih dan sudah punya register dari Badan POM. Kemudian kedua, kalau yang menggunakan OFT atau oral fluid test, itu sudah direstui oleh Kementerian Kesehatan, tetapi Anda tetap harus melihat apakah alatnya ini sudah expired atau belum. Dan kembali lagi, untuk mengetahui pasti tidaknya Anda terkena HIV positif atau negatif, Anda sebaiknya memeriksakan diri di layanan atau fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas, rumah sakit, atau lab swasta ataupun pemerintah yang sudah terakreditasi. Oke, selamat beraktivitas.